القلوب إلى الحبيب تميل. Itu tidak etis. Menegur boleh, bukan menyalahkan, betul nggak? Betul. Menegur pun juga dengan etika yang baik. Ada orang salah, kita terpanggil secara naluri. Ada orang salah lewat jalan berbahaya, pasti saya kasih tahu. Bung, jangan situ ada sumur, barang jatuh. Ya kan begitu. Nah, ketika kita akan menegur seseorang yang sletingnya terbuka, itu pun kita riskan, malu menegurnya nih. Sok gimana? Pernah merasakan nggak ada orang sletingnya terbuka? Kepengen ngasih tahu nggak? Pengen. Gimana caranya? Malu kan? Malu. Bisik-bisik, Kang. Apa? Oh iya, malu kita kan. Nah ini menegur orang bukan pakai etika yang benar, langsung mata melotot dengan nunjuk-nunjuk kafir. Itu sletingnya kebuka, biadab kamu, itu aurat, kurang ajar. Gimana lagi? Bener gak begitu tuh? Kalau iya kamu mengatakan ini musyrik, itu kan pendapat kamu musyrik tuh. Rokok haram tidak? Kata kamu haram kan? Kata saya tidak. Jangan paksakan Anda menilai orang merokok sebagai penjahat. Itu kan kamu. Paham nggak? Ini tidak disepakati rokok nih. Itu kan pendapat kamu. Artinya jangan memaksakan pendapat kamu. Jangan mengklaim pendapat saya pendapat Tuhan. Masya Allah. Paham nggak? Wudhu batal. Oke? Pendapat kamu kan? Ya. Kalau ada orang nyenggol istrinya terus gak wudhu lagi, kamu marah? Apa itu? Tidak sah sholatnya, mikir. Begitu caranya. Nah, inilah makanya kita pakai etika. Coba didiskusikan dulu. Bapak tadi habis salaman gak wudhu lagi? Oh iya, saya mau mazhabnya Maliki. Ya selesai dong. Kan beda mazhab. Iya. Kan begitu. Betul. Jadi kecuali yang diharamkan itu muttafaqun alaih. Semua mazhab mengharamkan daging babi. Ada orang makan daging babi. Anda boleh menegur. Juga yang sudah disepakati pun tidak boleh kasar dong. Barangkali orang nggak tahu daging babi bukan. Bapak Muslim, iya. Kok makan daging babi? Ya apa sih? Saya suka. Anda marah nggak? Ya nggak boleh dong. Hak dia kok gimana lagi? Ya, privasi ya, Pak. Cih. Nah ini Yusuf Qaradawi, mufti di Qatar itu, kan ditanya kenapa orang murtad itu harus dibunuh. Hukumannya dibunuh murtad. Apakah itu tidak menunjukkan kekejaman agama Islam? Ditanya. Masa orang hanya pindah agama dari Islam pindah ke agama lain itu baru harus dibunuh dalam Islam? Jawabannya adalah kalau tidak demikian Islamnya selesai, Islamnya habis. Oh, jadi kalau begitu masuknya sukarela, keluarnya dibunuh gitu. Ya, gitu. Nah ini kan menjadi persoalan. Jadi itu pendapat pribadi adalah pendapat pribadi. Mazhab-mazhab jangan dipaksakan. Paham nggak? Iya Bu ya. Begini. Kawin mut'ah umpamanya nih, kawin mut'ah ya. Menurut kamu boleh nggak? Boleh. Kalau ada orang yang bermazhab Syiah, Anda menyalahkan nggak? Iya. Anda Fatihah baca basmalah enggak? Baca. Kalau ada orang baca tidak pakai basmalah disalahkan enggak? Ya jangan menghukum orang oleh pendapatmu, paham enggak? Sampai sekarang ini kan apalagi itu yang tidak ada dalilnya. Yang ada dalil yang qot'i pun belum tentu itu qot'i, di mana qot'inya.
Itu kan firman Tuhan, potong tangan, asariqu wasariqatu. Iya. Di mana qot'inya? Saksi mananya di mana qot'inya, di mana? Potong tangan. Apa yang dipotong? Jentiknya, lengannya, sikutnya, pundaknya, enggak jelas. Terus berapa jumlah yang dicurinya yang bisa dipotong? 1.000 rupiah, 2.000 rupiah, Iya. 5.000, 10.000, Iya. 1.000.000, 1.000.000.000, Iya, iya. nggak sepakat sih. Iya. Batasan-batasan Lah. nominalnya. Selagi ayat itu ditafsirkan berbeda-beda, ya berarti tidak qot'i dong. Iya kan? Lah iya. Nah itu, jadi begini, Islam ini sejak dulu berbeda-beda. Seharusnya umat Islam harus sadar bahwa pluralitas itu dalam agama Islam itu adalah realita yang sesungguhnya. Kita berbeda-beda. Jangan memaksakan dong. Ya kan? Ya. Orang meyakini Quran ini makhluk atau bukan makhluk. Nasibnya Mu'tazilah dibunuh-bunuhin hanya karena mengatakan Quran makhluk. Padahal yang mengatakan bukan makhluk pun tidak bisa membuktikan kok. Betul enggak? Betul. Betul. Yang mengatakan rokok haram juga tidak bisa membuktikan haramnya. Sok dalilnya mana? Pakai dalil umum kan berbahaya. Bahaya. Nah itu. Jadi ya saya sangat menghormati. Dengarkan baik-baik, jangan salah paham lagi. Saya sangat menghormati orang yang tidak merokok. Ketika saya berkunjung di suatu tempat ada tulisan dilarang merokok, saya menghormati dong. Betul enggak? Betul. Tapi ini tempat saya. Lalu Anda dari jauh melarang saya, urusannya apa? Kan aneh. Ini tempat saya kok. Paham enggak? Paham ya. Kecuali saya merokok di rumah Anda yang Anda tidak suka rokok. Itu pun jangan diusir caranya. Bilang dong, punten Pak. Ya, merokoknya di luar aja deh. Kan enak juga. Iya, iya. Begitu gak, saya udah tersinggung loh. Iya. Karena pakai etika. Pergi. Itu haram. Masa gitu ngomongnya? Ya kan? Ya pakai santun aja. Saya menghormati. Kalau Anda tidak suka rokok, tulislah di rumah Anda, thanks for not smoking. Smoking. Aja jangan don't smoking, nggak sopan tuh. Terima kasih atas Anda tidak merokok. Oke. Saya pun akan menghormatinya. Ya di ruang-ruang publik yang itu juga di mall sebagainya nggak boleh kita juga merokok. Tapi masih di rumah saya nggak boleh merokok. Ngomongnya rokok siapa? Ya itu haram. Ya haram kan menurut kamu. Mas, Anda jangan memaksakan orang harus sepakat mengharamkan rokok dong. Yang negara juga nggak melarang nggak apa aja. Itu maksudnya seperti itu. Ya, jadi supaya pertengkaran juga kita saling menghormati. Anda yang tahlil silakan. Anda yang tidak tahlil jangan mengejek-ngejek tahlil yang bid'ah, yang musyrik. Anda juga menghormati yang tidak tahlil. Tolong punten-punten jangan sampai mengundang orang yang tidak tahlil dong. Yang tidak tahlil juga jangan memusik-musik tahlil. Urusannya apa, yang mati bapaknya dia kok. Dia masak juga berasnya sendiri, ngapain? Nah ini kadang-kadang kita sok jadi jagoan gitu. Seperti punya neraka dan surga sendiri. Nah saya kira seperti itu. Bisa nggak kira-kira kita jalan tangannya, yuk kita saling menghormati. Yang kunut silakan kunut, yang tidak silakan tidak.